Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bersama saya di indahnya Ramadan bersama Uas dan sahabat. Baik, Kakak, Abang cantik yang semua hadir di sini, dipersilakan untuk santap sahur karena sebentar lagi juga mau imsak nih. Ayo silakan. Baik, Ustadz. Ya. Kenapa, Ustadz? Iman kita bisa kuat dengan qiyamul lail. Kenapa, Ustadz? Tafadhol. Kalau saya ketemu dengan Bang Ade di acara tablik akbar, kita ketemu. Cuman kualitasnya tidak begitu. Kenapa? Karena sibuk dengan jamaah ramai. Lalu kemudian kalau kita ketemu di International Islamic Education Council, kita ketemu. Tapi kita tidak bisa begitu intens. Kenapa? Karena kita menghadapi jamaah. Jadi ceritanya hanya simpel saja. Tapi kalau kita ketemu dalam acara yang lebih khusus, di tempat yang khusus, maka pertemuan kita itu berkualitas. Itulah yang dirasakan oleh orang yang qiyamul lail di tengah malam. Kenapa? Suasananya sepi. Wallaili idza saja. Pada waktu malam yang tertutup. Beda suasana siang dengan malam. Wallaili idza yaghsha. Pada satu malam yang diliputi oleh kegelapan. Pada saat itu yang lain semuanya terlelap dengan tidurnya, dengan mimpinya, dengan mengigaunya, dengan ngoroknya. Sementara ada satu hamba Allah yang terbangun di tengah malam, dia lawan kantuknya, dia lawan tidurnya, dia berwudu, setelah berwudu, dia kemudian sholat sunat, wudu. Wahai Bilal, sami'tu daffana alaika baina yadayya fil jannah, aku dengar suara sendalmu, gesekan sendalmu di surga. Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudu. Maka bagus kita laksanakan di luar Ramadan, kita sibuk, lupa. Ini ada waktu kosong luar biasa, laksanakan. Setelah itu salat sunat taubat. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang silap salah dan berdosa. Summa yatatahhar, kemudian dia mandi dan berwudu, bersuci. Summa yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, dia minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah dosanya. Kemudian salat sunat tahajud. Bagi yang pakai usolli melafazkan niat usolli sunnat tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak, di dalam hati membaca iftitah, renungkan secara dalam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu kemudian baca Al-Fatihah, direnungkan dengan satu nafas, satu ayat, didengar oleh telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bayangkan, mungkin ini Ramadan terakhir. Mungkin ini malam terakhir bertahajud. Iya kalau besok pagi masih bangun. Iya kalau bangun nanti terbuka mata. Keluarga masih membangunkan, sahur pak, sahur mas, sahur bang, sahur dek. Bagaimana kalau terbangun di tengah malam, terbuka, gelap gulita, tiba-tiba terdengar suara, marabbuka. Na'udzubillah. Maka ini bayangkan adalah aku terakhir. Kata Nabi, sholli sholatal muwaddi'. Anggaplah ini sholatmu, sholat orang yang akan berangkat menuju kematian. Maka kita akan terasa sangat khusyuk di hadapan Allah. Lalu kemudian setelah kita melaksanakan sholat tahajud, Nabi melaksanakannya 8 rakaat, ditutup dengan witir 3 rakaat, 11 rakaat. Lalu kemudian setelah itu berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Lam ya'rif man lam yadhuq. Orang tidak akan tahu kalau dia tidak pernah merasakannya. Bagaimana saya mau merasakan nikmatnya rebus pisang ini kalau saya tidak pernah merasakannya? Dan andai saya rasakan, saya makan, lalu saya ceritakan rasanya ke Bang Ade, maka sesungguhnya kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Karena rasaku bukan rasamu. Masya Allah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, Ustaz. Iya. Afwan, Ustaz Azhari untuk menambahkan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah, pemilik waktu. Allah yang menciptakan siang, Allah juga yang menciptakan malam. Tentu ada banyak hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah Allah menjadikan malam untuk dijadikan waktu terindah agar kita bisa menjalin komunikasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu hidangan atau fasilitas yang Allah berikan kepada kita adalah sholat. Qiyamul lail. Qiyamul lail ini, kalau konteks waktunya adalah Ramadan, dia punya nama khusus Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan.
Ini banyak sekali utamanya. Keutamaannya banyak sekali. Jadi salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa itu dalam Al-Quran dikatakan dia begitu sedikit tidur. Dan dia bangun di waktu sahur memperbanyak istighfar. Dia menggunakan malamnya untuk beribadah kepada Allah, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur dia memperbanyak istighfar. Dan kita sering baca itu populer. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Istighfar, perbanyak istighfar. Dan memang umumnya begini, prestise atau hadiah itu berbanding lurus dengan ujian. Semakin berat ujiannya, biasanya semakin besar prestise atau hadiah yang Allah siapkan buat kita. Tentu kalau ditanya mana yang lebih sulit, sholat di siang hari atau di malam hari, tentu malam. Di saat orang tidur, kita gelar sejadah, kita membangun komunikasi kepada Tuhan. Dan pasti punya hadiah yang lebih khusus dan berharga dibanding waktu yang lain. Karena waktu malam ini adalah waktu di mana orang lagi syahdunya, lagi nyenyaknya untuk tarik selimut. Tapi kita bangun untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prestise atau hadiah itu biasanya berbanding lurus dengan ujian. Itu akan beda. Dan salah satunya waktu malam ini. Waktu di mana kita diajak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa nih Ustadz. Afwan, kita kan kadang memang bangun malam agak berat nih Ustadz. Apakah memang harus diniatkan kita dari sebelum tidur, atau tiba-tiba kadang kita bangun untuk ke kamar kecil, jadi akhirnya tidak sengaja untuk qiyamul lail, Ustaz. Mungkin di balik itu semua, mana yang lebih mudah, Ustaz? Untuk mungkin ada tips buat para sahabat. Kalau kita sudah niat puasa, ternyata lupa dan sempat terminum atau termakan. Setelah masuk ke dalam, baru ingat, puasa. Itu berarti yang terlupa itu adalah sodakoh Allah untuk kita. Ada sodakoh siang. Sodakoh siang? Yaitu ketika kejadian puasa. Dan kalau lupa? Iya, terlupa. Tapi lupanya jangan sering-sering. Jangan segelas. Tiap jam lupa. Lalu kemudian kalau dia mau tidur malam, niat mau tahajud. Nah, lalu kemudian terbangunnya azan subuh. Maka ketidurannya itu sodakoh dari Allah untuk dia. Tapi jangan tiap malam. Jangan disengajain kelewat. Jadi kita udah setel semua. Alarm. Handphone 2, alarm pakai, semua sudah berbunyi, terbangun. Buat jaraknya agak jauh dari kita. Karena kalau dekat dengan kita langsung kita pencet mati atau kita pukul jatuh. Buat agak jauh supaya kita terbangun, kita bangkit. Jangan sampai nanti diserahkan buku catatan amal, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Keterangan kencing. Masya Allah Ustaz. Jadi memang kita harus niatkan ya. Kalau tidak ada niat mungkin tidak bisa dilakukan. Dan memang baik Ustaz, nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya. Ini luar biasa. Apa sih rahasia di balik malam lail ini, malam qiyamul lail? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.